Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang masalah salatul qasar. Salat qasar pada saat kita musafir. Salat yang diringkas, yang tadinya salat itu mempunyai 4 rakaat seperti salat zuhur, asar, dan isya, lalu diqasar atau diringkas menjadi 2 rakaat. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah syarat-syarat qasar, dan juga ada sedikit masalah-masalah yang berkaitan dengan itu kita sudah bahas. Kemudian kita akan tambahkan lagi, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan salat qasar juga. Dibolehkan melaksanakan salat qadha dengan cara diqasar jikalau salat itu ketinggalannya ketika musafir, dengan syarat diqadhanya itu ketika sedang musafir. Tetapi jikalau ketinggalan salat fardu tersebut ketika musafir dan ingin diqadha ketika bermukim, atau ketinggalan salat itu ketika bermukim, yakni tidak bermusafir, dan kemudian ingin mengqadhanya ketika musafir, atau ragu-ragu apakah ketinggalan salat fardu tersebut di dalam musafir atau ketika bermukim, maka ketiga masalah ini diwajibkan mengqadhanya itu dengan cara menyempurnakan rakaatnya. Bagaimana masalah ini? Ini ya, contoh. Kita musafir dari Balikpapan umpama ingin berumrah. Kan kalau dari Balikpapan langsung ke Madinah itu naik pesawat kurang lebih selama 11 jam. 11 jam. Kemudian umpama waktu kita di dalam pesawat kita tidak bisa melaksanakan salat fardu dikarenakan umpama badan kita bernajis atau pakaian kita bernajis, mau ganti baju nggak bisa, atau ada halangan-halangan yang lainnya. Lalu akhirnya kita melaksanakan salat fardu di dalam pesawat itu adalah dihormatil waqti, untuk menghormati waktu saja dengan kondisi yang seperti itu. Ini tayamum seadanya dan seterusnya. Salat untuk menghormati waktu saja. Salat untuk menghormati waktu. Menghormati waktu itu tujuannya adalah kalau seandainya kita meninggal dunia, kita belum sempat mengqadha, nanti kita di akhirat insyaallah tidak ada pertanggungjawaban lagi di hadapan Allah. Nah, jadi salat untuk menghormati waktu itu
adalah salat darurat saja. Artinya nanti ketika kita sampai di darat, maka kita wajib mengulang salat yang kita kerjakan di dalam keadaan tidak sempurna, itu syaratnya, syarat sahnya salat itu. Maka kita wajib mengulang ketika kita sampai di daratan. Alias mengqadha, tapi mengqadhanya ini tidak berdosa ya. Mengqadhanya tidak berdosa. Nah, kita umpama berangkat dari Balikpapan menuju Madinah 11 jam. Lalu kita ada meninggalkan salat, umpama meninggalkan salat asar waktu itu atau salat zuhur umpama. Sampai di Madinah kita maghrib umpama atau isya umpama. Nah, ada dua salat yang kita tidak mengerjakan secara sempurna, yakni salat zuhur dan salat asar tadi. Tidak kesempurnaan syarat sahnya salat kita kerjakan tadi. Kita mengqadha salat zuhur dan salat asar itu ketika kita sampai di Madinah. Maka kita boleh mengqadha salat zuhur dan salat asar tadi di Madinah ketika kita sudah sampai, dengan cara salat zuhur dan asar tadi dikerjakan dengan cara qashar. Yakni salat zuhurnya 2 rakaat, salat asarnya juga 2 rakaat. Kenapa boleh? Karena kita meninggalkan salat zuhur dan asar tadi, atau kita mengerjakannya tapi tidak sempurna syaratnya. Kita mengerjakan itu, kita meninggalkan itu pada saat kita musafir. Maka kita kalau ingin mengqadhanya di waktu musafir, kita boleh mengerjakan salat zuhur dan asar itu dengan cara diqashar. Mudah dipaham dulu ya. Jadi syaratnya itu meninggalkan salat ketika musafir dan mengqadhanya pada saat musafir. Maka boleh mengqadha salat tersebut dengan cara diqashar menjadi 2 rakaat. Namun apabila ada seseorang meninggalkan salat di waktu mukim, yakni waktu dia tidak musafir. Dia tidak musafir, waktu dia tidak musafir ada dia tidak mengerjakan salat zuhur dan salat asar. Aku nanti aja mengqadhanya ketika sampai di Madinah atau sampai di Mekah. Ketika dia sampai di Mekah atau di Madinah, maka ketika dia ingin mengerjakan qadha salat zuhur dan asar tadi yang dia tinggalkan pada saat dia masih di kampung halamannya, salat yang dia kerjakan qadha tadi itu tidak boleh dengan cara diqashar. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat itu pada saat dia sedang di kampung halamannya. Mudah dipaham kira-kira ya? Atau sebaliknya, ada orang meninggalkan salat waktu musafir. Ketika dia ingin mengqadhanya waktu dia bermukim, maka dia tidak boleh juga mengqadha salat tersebut dengan cara diqashar. Yakni wajib bagi dia untuk menyempurnakan salat tersebut menjadi 4 rakaat. Ini sering terjadi kalau ada orang berumrah pulang dari Jeddah menuju ke Balikpapan umpama. Itu pakaian sudah enggak karuan, artinya mungkin ada terkena najis dan sebagainya. Itu bisa sampai 3 waktu meninggalkan salat itu. Jadi salat subuh, salat zuhur dan salat asar itu. Sampai di Balikpapan 3 waktu dia tinggalkan tadi. Atau dia mengerjakan salat tadi tapi ketidaksempurnaan syarat sahnya salat pada saat dia kerjakan dalam pesawat. Itu yang kita kenal, yang kita bahas tadi, salat menghormati waktu saja. Ketika sampai dia ke rumah, kembali ke rumahnya, dia ingin mengqadha salat yang dia tinggalkan pada saat dia musafir. Pertanyaannya, apakah dia boleh mengqashar salat yang dia tinggalkan waktu musafir?
dia kepingin mengerjakannya di waktu sudah sampai di rumah, jawabannya tidak boleh dia mengerjakan dengan cara dikasar, yakni dia wajib mengerjakannya secara sempurna. Seperti itu. Jadi intinya ya, kalau ada orang yang meninggalkan salat fardu di waktu musafir, lalu dia ingin mengqadanya di waktu musafir, maka boleh dia mengqadha itu dengan cara salat qasar. Tapi kalau dia meninggalkan salat fardu itu di waktu bermukim, waktu di rumahnya, waktu tidak musafir, lalu dia ingin mengqadha tersebut salat tersebut di waktu musafir, maka tidak boleh mengqasar, alias dia wajib menyempurnakan salatnya 4 rakaat. Atau sebaliknya, ada dia meninggalkan salat fardu di waktu musafir, lalu dia ingin mengqadhanya ketika sampai di kampung halamannya, di rumahnya, maka juga tidak boleh mengqasar, alias dia wajib menyempurnakan salat itu 4 rakaat. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, ada sebagian orang ya, waktu dia berumrah atau berhaji, dia bertaubat. Jadi dia waktu dulu pernah meninggalkan sholat fardu dan sebagainya. Ketika sampai di Mekah, dia ingin mengqadha salat-salat itu. Karena salat di Masjidil Haram itu sama salat berapa rakaat? Berapa kali? 100.000 kali di tempat lain. Kalau salat di Madinah, di Masjid Nabawi, sekali salat fardu sama dengan mengerjakan 1000 kali di masjid lain. Dan salat di Masjidil Aqsa Palestina, saya belum ke Palestina, insyaallah mungkin dalam waktu dekat mau ke Palestina. Ini ke Turki dulu, ke umrah, insyaallah tanggal 10 Oktober nanti berangkat umrah plus Turki. Nah, nanti insyaallah ke depannya baru ke Palestina insyaallah, sama ke Mesir insyaallah. Nah, jadi kalau ada orang bertobat lalu dia kalau di Masjid Aqsa salat itu sama dengan 500 kali di tempat lain. Nah, orang ini bertobat waktu dia ke Mekah umrah atau berhaji, dia mengqadha salat fardu yang dia pernah tinggalkan dulu, mengharap pahalanya dengan 100.000 kali lipat daripada masjid lain. Boleh seperti itu, boleh, tetapi dia mengerjakan rakaatnya secara sempurna mumpung di Masjidil Haram. Nah, berapa kali dia meninggalkan waktu dulu, umpama waktu dulu pernah dia meninggalkan salat fardu selama sebulan. Jadi maghribnya 30 kali, asar, zuhur, subuh, isya 30 kali kan sebulan ya. Lalu dia mengqadha di Masjidil Haram. Dia kerjakan maghrib 30 kali, isya, subuh, zuhur, asar 30 kali. Boleh semuanya. Ya. Tapi ketika mengerjakan tidak boleh dikasar. Mudah dipaham kira-kira ya. Lanjut masalah berikutnya. Jikalau ada 2 jalan, yang satu kurang jaraknya dari 82 km dan yang satu dan jalan yang lain itu menempuh jarak 82 km. Kemudian dia mengambil jalan yang jaraknya lebih daripada 82 km karena faktor keamanan atau karena jalannya lebih bagus, maka dibolehkan baginya untuk mengqasar salat pada saat dia mengambil jalan yang panjang tadi. Bagaimana contohnya? Ada orang mau ke mana ya? Babulu kan namanya. Ya, atau di Petung situ. Atau Babulu lah. Kalau Babulu dari Penajam menuju Babulu itu kurang lebih 30 kilo saja. 30 kilo. Sampai enggak 82 kilo. Nah, nyampe kan ya? Berarti kalau ada orang Balikpapan ingin menuju ke Babulu tapi lewat Penajam,
lewat speed atau lewat ferry lalu dia berjalan ke Babulu tadi, ini tidak boleh mengkasar salat. Ini kalau orang itu mau salat tidak boleh mengkasar. Kenapa? Karena jarak tempuhnya itu hanya 30 km dari Penajam. Tapi alternatif jalan menuju ke Babulu itu ada jalan yang kedua, yang sekarang dikenal namanya jalan apa? IKN. Lewat mana itu? Lewat kilo 38 Semoy ya, terus ke dalam sama daerah apa Semoy namanya apa ya? Sepaku ya, Sepaku. Itu tembusnya kalau nggak salah di mana? Di daerah mana itu? Petung atau mana itu ya? Petung ya. Di Petung situ. Nah, kalau ada orang menempuh jarak kilo 38 jalan Sepaku itu kurang lebih berapa jam sekarang? Ada 2 jam? Kalau dari 38 ya. Nah, 2 jam. Jalanannya sudah banyak bagus. Ya, kemudian ya kalau ibarat kata bensinnya tidak terlalu banyak. Kalau harga ferry berapa sekarang? 3,5 atau berapa tuh naik sekali mobil itu? Nah, dia ngambil jalan itu, jalan IKN, jalan Sepaku. Padahal tujuannya cuman ke Babulu, cuman muter jalannya ini. Ketika orang ini mengambil jalan IKN, padahal tujuannya cuman ke Babulu, maka boleh bagi orang ini untuk mengqashar, karena dia menempuh jarak yang lebih panjang. Alternatif jalan yang kedua yang lebih panjang tapi lebih aman, lebih enak jalannya dan sebagainya. Nah, jadi boleh ya, tapi kalau yang lewat Penajam tidak boleh mengqashar. Walaupun umpama jarak itu waktunya pendek. Contoh nih ya, ada orang ke Bontang. Bontang berapa kilo tuh dari Balikpapan? 270-an. Dari Balikpapan sampai ke Bontang. Oh, lebih kayaknya. Lebih, Ya anggaplah semuanya 300 kilo umpama ya. Itu kurang lebih naik mobil 5 jam itu. Kalau kita berangkat jam 6 pagi sampai di Bontang tuh kurang lebih jam 12 sama istirahatnya. Sama istirahatnya tuh jam 12 baru nyampe. Itu kalau naik bis biasanya kurang lebih jam 12 nyampe. Belum lagi kalau terkena macet. Tambah parah lagi. Tapi ada orang naik pesawat dari Balikpapan menuju Bontang, paling-paling berapa menit tuh? 30 menit atau berapa menit? 40-an ya, karena pesawat kecil. Kalau naik bis, naik mobil 5 sampai 6 jam. Kalau naik pesawat cuma 40 menit. Artinya jauh banget nih waktunya. Nah, dalam masalah ini, dalam masalah musafir, ingat itu bukan dihitung, itu bukan waktu perjalanannya, yakni jam perjalanannya, tetapi yang dihitung itu tempuh waktunya, jarak tempuhnya, tempuhnya. Nah, seperti itu ya, mudah dipaham ya. Walaupun dia naik pesawat cuma 40 menit, itu nggak ada masalah, tetap dia boleh mengqashar. Permasalahan berikutnya, dibolehkan berniat untuk menyempurnakan rakaat di pertengahan salat qashar walaupun tidak ada hajat. Kita musafir naik ke Samarinda, kita salat zuhurnya niatnya qashar 2 rakaat. Tiba-tiba di pertengahan salat kita aku kepingin 4 rakaat sajalah. Ketika dia niat 4 rakaat,
maka dibolehkan baginya untuk mengerjakan 4 rakaat tadi. Tapi kalau dia sudah berniat 4 rakaat, yakni menyempurnakan salatnya menjadi 4 rakaat, maka tidak boleh lagi dia kembali untuk 2 rakaat. Aku mau 4 rakaat saja. Tiba-tiba aku mau 2 rakaat saja qashar. Tidak boleh. Tidak boleh bolak-balik begitu. Jadi kalau mau qashar dari awal. Kalau dia mau sempurna dari awal. Atau dia di awalnya qashar lalu di pertengahannya dia sempurna rakaatnya, juga boleh. Tapi kalau sudah niat sempurna, tidak boleh kembali untuk mengqashar. Udah dipaham kira-kira ini? Baiklah ya. Masalah terakhir. Kalau ada orang yang mengikut seseorang yang musafir, sedangkan dia tidak tahu kemana tujuan orang yang musafir itu, maka tidak boleh baginya untuk mengqashar salat kecuali dia sudah melewati jarak 82 km. Bagaimana contohnya? Contoh nih ya. Ada seorang suami memberikan surprise, surprise kah atau apa ya? Surprise. Saya udah bisa ngomong ini ya. Memberikan kejutan kepada istrinya di hari ulang tahun. Kata suaminya, "Mah, ikut sama papa ya hari ini." "Kemana pak? Kamu kan ulang tahun hari ini." "Papa mau kasih surprise, mau ngasih kado ulang tahun." "Kemana pak?" "Ayo sudah ikut aja." "Bawa baju enggak?" "Enggak usah bawa baju." "Enggak usah bawa baju, pakai baju yang di badan aja." Ya sudah, nurut saja sama suaminya. Kemudian umpama naiklah mobil. Sekalinya suaminya ngajak kemana? Ke Samarinda. "Kemana sih pak kita?" "Pokoknya ikut aja." "Kemana sih?" "Ikut saja, namanya kejutan masa dikasih tahu dari awal." Sekalinya ke Samarinda, nginap di hotel, diberikan baju, makanan, minuman sama suaminya, dikasihkan pakaian baru dan sebagainya untuk memberikan kesenangan kepada istrinya. Nah, istrinya ini kan nggak tahu nih kemana suaminya pergi. Kalau suaminya tahu dari awal, sudah tahu mau ke Samarinda. Tapi sang istri ini tidak tahu kemana suaminya berjalan. Maka sang istri ini tidak boleh mengqashar salat. Kenapa? Karena yang dia ikutin tidak tahu dia ini kemana, yang orang yang dia ikutin ini arahnya. Sang istri ini tidak boleh mengqashar salat kecuali perjalanan itu sudah menempuh jarak 82 km. Kalau sudah 82 km, baru sang istri ini boleh mengqashar salat. Tapi kalau belum, tidak boleh. Sampai di kilo 50. Ini waktu zuhur umpama masuk, maka sang istri tidak boleh mengqashar salat. Tidak boleh mengqashar salat. Tapi kalau sudah 82 km atau lebih daripada itu, maka sang istri boleh mengqashar salat. Kan ada saja suami yang seperti itu ya, memberikan kejutan kepada istrinya. Tiba-tiba berangkat ke Bali gitu, pakaian cuma di badan saja. "Papa ini gak bilang-bilang loh kita mau ke Bali. Bagaimana baju nih?" Kata suaminya, "Nggak usah, nanti kita beli di Bali aja gitu." Kalau orang kaya kan disuruh tutup mata dulu. Sekalinya naik helikopter sampai ke Singapura umpama ya, sampai kemana, namanya orang kaya kan ya. Bisa saja sarapannya di Balikpapan, makan siangnya di Singapura ya, makan malamnya di Thailand umpama. Bisa saja orang kaya seperti itu. Nah, jadi yang ikut dengan suaminya ini, istrinya ini tidak boleh mengqashar kecuali sudah menempuh jarak 82 km tadi. Mudah dipaham kira-kira ya?
Baik. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup dulu ya. Saya di pondok hari ini ada majelis taklim, jadi harus cepat duluan nyampe di pondok. Cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Ada yang mau nanya? Ayo sudah. Oh iya boleh. Bukan boleh, memang wajib. Zuhur ketinggalan nih, ketiduran nih, sampai asar baru bangun, ya bisa saja. Bisa saja. Maka wajib mengqadha. Wajib mengqadha salat zuhur tadi. Bisa saja karena kecapean atau apa. Saya kemarin itu sebelum zuhur ngurut. Ya, ada ngurut badan begitu karena badan capek-capek dan sebagainya, ngurut. Selesai ngurut, ngurutnya 2 jam. Ada di satu tempat di mana di Balikpapan ini tempat ngurut itu nah. Mesek apa namanya? Mesek gitu. 130.000 2 jam. Saya tanya dulu, ini apa ini? Pijat-pijat refleksi apa ini? Oh, kita anu Pak, laki-laki ya laki-laki juga. Oh, bukan yang aneh-aneh. Oh, enggak katanya. Sudah berapa? 132 jam. Sudah kata saya. Akhirnya saya mijet di situ, refleksi di situ kurang lebih jam setengah 10-an. Selesainya setengah 12. Ya, saya dipijat itu refleksi sampai tertidur saya, saking enak. Saya bilang sama tukang pijitnya, Mas, biasanya kalau saya dipijit ini, saya itu bisa sampai tertidur. Sampai tertidur. Akhirnya ya sudah, selesai 2 jam saya bayar. Karena sebentar lagi zuhur, saya salat zuhur berjamaah di masjid. Habis salat zuhur saya pulang ke rumah, kan sudah darah ini kan jalan sudah ya. Sampai di rumah mata tuh mengantuk, tertidur saya. Asik-asik nonton TV, akhirnya bukan saya yang nonton TV, TV yang nonton saya. Adzan asar ini saya mendengar itu adzan asar, cuman nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun karena saking apa namanya ini, saking khusyuknya tidur itu. Dengar, cuman nggak bisa bangun. Apa namanya, betul-betul rileks tuh badan. Darah itu mengalir ya. Jadi saya pas sudah jam berapa, jam 4 baru saya bangun, kurang lebih hampir jam 4 baru saya bangun. Setengah jam lebih lewatnya asar tadi baru saya bisa bangun. Waktu itu udah bisa bangun, dengarnya bangun tapi terlelap lagi, saking enaknya tidur itu tuh. Habis diurut, makanya kalau saya ngurut tuh, kalau malam minggu atau malam Sabtu saya nggak berani ngurut malam hari. Kenapa? Takut kebablasan subuhnya. Karena badan kan enak gitu nah, jadi rileks tidurnya gitu, subhanallah. Tapi setelah itu segar badan, langsung segar badan semuanya. Ya ala kuliah seperti itu ya, wajib diqadha kalau kesiangan, ketiduran. Enggak batal kalau ada orang tidur sambil duduk, tidur begini, enggak batal. Dengan catatan dari awal tidur sampai bangun tidur dia punya pinggul ini merapat di lantai. Nah, rapat lantai. Tidurnya begini nih. Tapi kalau awal tidurnya merapat, tidurnya sambil duduk, tapi ketika bangun terpindah pinggul tadi, maka batal wudunya. Ya, jadi tidur sambil duduk itu tidak batal, dengan catatan dari awal tidur sampai bangun tidur dia punya pinggul ini rapat di lantai. Baik, cukup? Ada lagi? Iya, enggak apa-apa. Kelupaan.
Bukan bisa diqadha, wajib diqadha. Iya. Pokoknya kalau ketinggalan salat sengaja tidak sengaja, sepakat para madzhabul arba'ah, semua ulama, orang yang meninggal salat sengaja atau tidak sengaja wajib diqadha. Walaupun kita sudah lama meninggalkan salat itu, waktu jahiliyah nih pernah meninggalkan salat, tetap wajib diqadha salat-salat tersebut. Ya. Cukup? Cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung nanti di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.